sebuah negara di mana setiap lapisan masyarakat terlibat dalam kasus korupsi, dari pejabat hingga rakyat jelata. Mulai dari pemerintah mencuri dalam angka miliaran, rakyat mencuri dalam bentuk kebiasaan, pejabat merampas uang negara, rakyat menjual demi kemudahan, hukum diperjualbelikan, dan kejujuran dianggap sebagai kelemahan. Dari kantor pemerintahan hingga meja sekolah, dari proyek raksasa hingga pungli recehan, korupsi menjelar seperti racun yang diwariskan. Ini bukan sekedar masalah individu, tapi tentang mentalitas yang mengakar. Korupsi bukan sekedar angka besar yang dicuri, tapi tentang mentalitas yang mengakar. Korupsi bukan sekedar angka besar yang dicuri, tapi juga tentang mentalitas yang meresap ke dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Dan siapa sebenarnya yang lebih korup, pemerintah atau rakyatnya? Atau kita hanya bercermin pada bayangan yang sama gelapnya? Korupsi bukan sekedar mencuri uang negara. Korupsi adalah mentalitas busuk yang membuat seseorang berhak merugikan orang lain demi keuntungan sendiri. Korupsi adalah mencuri, menipu, menyuap, dan mengkhianati kepercayaan. Ini bukan soal angka miliaran dalam rekening pejabat, tapi juga soal kebiasaan kecil yang dianggap wajar. Kita hidup di negara di mana miskin pun bisa bermental maklum. Bukan hanya mereka yang duduk di kursi pemerintahan, tapi juga mereka yang rela membayar agar diterima kerja, meski ada yang lebih pantas. Mereka yang merogoh kocek untuk uang pelicin agar lulus ujian dan agar urusan lebih cepat selesai. Anehnya kita mengutuk pejabat yang menilap anggaran, tapi masih mengambil uang serangan fajar dengan alasan mumpung ada kesempatan. Kita mencaci sistem hukum yang korup, tapi jika kena tilang, kita lebih memilih menyuap daripada mengikuti aturan. Dan ironisnya, kita mengeluh hidup susah, tapi bertanya-tanya kenapa negara tidak pernah maju. Padahal kita sendiri ikut memperdagangkan kejujuran. Korupsi bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Ini adalah warisan sejarah, sebuah penyakit yang sudah ada sejak lama. Kita sering mendengar istilah kerja rodi di zaman Belanda, kerja paksa tanpa bayaran. Tapi yang jarang dibahas adalah bahwa sebenarnya Belanda memberikan upah bagi pekerja pribumi. Sayangnya uang itu tidak pernah sampai ke tangan mereka karena sudah lebih dulu dikorupsi oleh pejabat lokal, orang-orang kita sendiri. Setelah Indonesia merdeka, apakah sistem ini berubah? Tidak. Tahun 1950-an hingga tahun 1960-an, sistem ekonomi yang masih kacau membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan. Ketika pemerintah sudah membiayai, negara sebagian elit memanfaatkan situasi untuk memperkaya diri. Dan masuk ke dekade 1970-an hingga 1990-an, eksploitasi sumber daya alam besar-besaran membuka pintu bagi korupsi yang lebih sistematis. Proyek-proyek besar dikuasai oleh segelintir pihak, dan pengelolaan anggaran menjadi ladang permainan. Praktik ini berlanjut selama bertahun-tahun, menciptakan budaya di mana korupsi tak lagi dianggap sebagai sebuah kejahatan. Kemudian datang reformasi, membawa harapan sistem akan berubah. Tapi apakah benar berubah? Tidak sepenuhnya. Jika dulu korupsi masih berpusat, sekarang korupsi menyebar ke lebih banyak lapisan, dari tingkat nasional hingga daerah, dari proyek infrastruktur hingga dana desa. Korupsi tetap merajalela dengan wajah yang lebih modern, dan rakyat tidak sedikit juga yang malah ikut-ikutan dan terjebak dalam mentalitas kotor ini. Kita hidup di negara di mana korupsi bukan lagi kejahatan, tapi kebiasaan. Kita tak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang memalukan, tapi sebagai bagian dari cara untuk hidup. Lalu dengan kondisi seperti ini, apa hak kita untuk marah pada pemerintah? Apa hak kita untuk menuntut perubahan jika kita sendiri tidak lebih baik dari mereka? Setiap tahun Indonesia kehilangan triliunan rupiah akibat korupsi. Bayangkan, uang itu cukup untuk membangun ribuan sekolah, rumah sakit, jalan, dan fasilitas umum yang lebih layak. Tapi kemana perginya? Ke rekening pribadi, ke villa mewah, ke mobil sport, atau ke jam tangan ratusan juta. DPR, lembaga yang seharusnya mewakili rakyat, justru menjadi simbol kerakusan oleh masyarakat. Dari setiap proyek, markup anggaran, sampai kasus jual beli jabatan, gaji dan tunjangan selangit, tapi masih kurang. Masih ingat korupsi bansos saat pandemi? Triliunan rupiah yang seharusnya untuk rakyat miskin justru dipotong untuk memperkaya pejabat. Saat rakyat kelaparan, mereka berpesta pora dengan uang bantuan sosial. Lalu ada korupsi alat pelindung diri saat dokter dan perawat berjuang di garda depan. Dan uang miliaran yang seharusnya untuk alat pelindung diri malah dikorupsi. Dan dokter perawat bertaruh nyawa, sementara pejabat sibuk menghitung hasil jarahan. Belum lagi korupsi lahan ribuan hektar atas nama investasi, tanah rakyat dirampas, hutan digunduli, lingkungan rusak, dan keuntungan hanya mengalir ke segelintir orang. Petani kehilangan tanahnya, nelayan kehilangan lautnya, tapi yang kaya tetap segelintir orang yang duduk di kursi empuk. Korupsi proyek infrastruktur pun tak kalah menyajikan. Harga pembangunan jalan bisa naik berkali lipat karena harus dibagi-bagi ke banyak tangan. Hasilnya jalan cepat rusak, jembatan ambruk, gedung sekolah runtuh, semuanya karena kualitas yang dikorbankan demi keuntungan pribadi.
Dulu kita pikir korupsi hanya terjadi di tingkat atas. Nyatanya korupsi mengalir sampai ke desa-desa. Anggaran yang seharusnya untuk pembangunan justru masuk ke kantong pribadi, dibelikan mobil, rumah, bahkan untuk berfoya-foya. Di tingkat kecamatan dan kota, kasusnya tak kalah memalukan. Uang yang seharusnya dipakai untuk memperbaiki sekolah malah dikorupsi. Anggaran bantuan masyarakat miskin dipotong sana-sini, hingga akhirnya diterima rakyat hanya sisa recehan. Korupsi di Indonesia sudah seperti aturan tak tertulis. Mau jabatan, siapkan uang pelicin. Mau urusan cepat selesai, ada harga yang harus dibayar. Dan yang lebih menyakitkan, hukum di negeri ini tidak pernah benar-benar memberikan efek jera. Semakin besar uang yang dicuri, semakin ringan hukumannya. Korupsi miliaran rupiah hukumannya hanya beberapa tahun. Keluar penjara masih tetap kaya. Sementara rakyat kecil yang mencuri makanan karena lapar bisa dihukum bertahun-tahun tanpa belas kasihan. Inilah wajah asli negara ini. Korupsi bukan hanya kejahatan, tapi sistem. Bahkan makin tinggi jabatan, makin besar pula peluang untuk mencuri. Dan selama kita masih menoleransi, selama kita masih diam, selama kita masih membiarkan, maka jangan berharap perubahan. Karena di negeri ini, kejujuran bukanlah ketakutan, tapi kelemahan. Ada tangan-tangan lain yang ikut menggeroti negeri ini, para pengusaha yang rakus, yang tidak pernah puas dengan kekayaan mereka. Bukan sekedar mencari keuntungan, mereka merampas hak orang lain, menipu sistem, dan memperkaya diri atas penderitaan rakyat. Sebuah kasus terbaru yang mencoreng wajah negeri ini adalah skandal dalam kasus korupsi Pertamina yang paling brutal, yang ditaksir merugikan negara hampir 1 kuadriliun, dan seluruh rakyat Indonesia dirugikan karena kerakusan segelintir orang. Padahal mereka sudah digaji triliun rupiah. Mereka mencuri uang negara dengan merugikan semua rakyat yang mengisi BBM. Uang itu mengalir ke kantong pribadi, dipakai untuk membeli barang mewah, mobil miliaran, perhiasan berkilau. Lalu kemudian ada skandal Eviseri, sebuah startup yang awalnya diklaim sebagai kebanggaan nasional. Startup ini mendapatkan pendanaan besar dan dihargai sebagai perusahaan unicorn. Tapi di balik layar justru terbukti memanipulasi laporan keuangan, menggelembungkan angka investasi hingga triliunan rupiah untuk menarik investor. Mereka berbohong menciptakan ilusi kesuksesan, padahal aslinya bisnis mereka merugi. Bukan sekedar skandal finansial, ini adalah pengkhianatan terhadap dunia bisnis Indonesia. Startup yang jujur dan berjuang keras kini harus menanggung stigma buruk akibat ulah segelintir penipu yang berbaju pengusaha. Dan kemudian akhirnya kepercayaan investor hancur. Dunia melihat Indonesia sebagai negeri penuh manipulasi. Sangat memalukan. Dan kita sering berpikir bahwa pengusaha adalah pahlawan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan roda bisnis. Tapi bagaimana kalau yang terjadi justru sebaliknya? Dan lihatlah bagaimana mafia tanah bermain. Ribuan hektar tanah rakyat dirampas dengan dalih investasi, tanah adat, lahan pertanian, kawasan hijau, dan petani kehilangan lahan. Rakyat kecil digusur, sementara para pengusaha sibuk menghitung keuntungan. Inilah wajah asli dunia bisnis di Indonesia. Bukan sekedar mencari untung, tapi rakus, culas, dan tak peduli pada dampak yang mereka tinggalkan. Negara dibuat seperti pasar bebas, di mana hukum bisa dibeli dan keadilan hanya berlaku bagi mereka yang punya cukup uang untuk memanipulasi sistem yang ada. Kita sering mengutuk pejabat yang korup, marah melihat pengusaha yang menipu. Tapi pernahkah kita bercermin seberapa jujur kita dalam kehidupan sehari-hari? Seberapa sering kita sendiri menjadi bagian dari budaya korupsi yang mengakar di negeri ini? Hal ini bisa kita lihat dari hal yang paling sepele. Bisa kita lihat misalnya di jalan raya kita mengeluh tentang kemacetan dan aturan yang tidak pernah ditegakkan, tapi kita sendiri melanggar lampu merah, menyerobot jalur, bahkan membeli SIM tanpa ujian. Nah, dan anehnya kita menjibar pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi dengan bangga menyogok tugas agar urusan kita lebih cepat selesai. Dan kita teriak soal ketidakadilan, tapi tetap menerima amplop serangan fajar dalam pemilu. Seberapa murah harga suara kita? Apakah hanya setara dengan beberapa lembar uang kertas? Korupsi rakyat bukan hanya soal uang, ini tentang mentalitas. Di kampus, mahasiswa yang harusnya berjuang demi kejujuran malah menggunakan joki tugas hingga membeli skripsi. Di kantor, pegawai mencari waktu pura-pura sibuk saat atasan melihat. Kita sering menganggap ini hal kecil, tapi ketika dikumpulkan inilah fondasi dari sistem yang rusak. Pejabat serta pengusaha yang hari ini korupsi dalam skala besar dulunya juga memulai dari hal-hal seperti ini. Dan jangan pernah lupakan budaya ambil kesempatan dalam kesempitan. Dan sekarang gue bertanya, apa kalian pernah nemu dompet di jalan? Mungkin ada yang mengembalikan, tapi tak sedikit juga yang justru menganggap itu sebagai rezeki nomplok. Bahkan dalam kondisi bencana pun ada yang tega menjarah bantuan kemanusiaan, menipu donasi, dan menjual sembako subsidi untuk kepentingan pribadi. Mulai dari desa, kota, di setiap sudut negeri ini korupsi merajalela sampai ke tingkat kecil. Dan ironisnya, dalam kecelakaan truk pun masyarakat menjarah dan menganggapnya itu sebagai rezeki. Sistem rusak bukan hanya karena pemimpin yang bobrok,
Sistem rusak karena rakyatnya yang juga terbiasa bermain curang. Korupsi di atas tidak akan terjadi jika mentalitas di bawah juga menolak untuk ikut kotor. Dan faktanya ketika ada kesempatan untuk mencuri, banyak yang memilih untuk melakukannya. Dan ketika ada celah untuk mengakali aturan, banyak juga yang memilih untuk melakukannya. Dan kemudian kita bertanya-tanya, kenapa negeri ini tak kunjung maju? Karena kita sendiri adalah bagian dari masalah. Dan yang paling ironis, setelah semua ini kita masih merasa pantas marah ketika melihat pejabat dan pengusaha yang korup. Padahal mereka adalah cerminan dari kita sendiri. Apa jadinya jika sebuah negeri tak lagi mengenali wajahnya sendiri? Jika setiap cermin yang kita hadapi hanya memunculkan kepastian, menyembunyikan bobrok yang kita sendiri tak ingin lihat. Kita hidup dalam ilusi moral, sibuk mencari ketidakadilan, tapi dalam hati kecil, kita tahu kita pun bagian dari itu. Kita mengutuk pejabat yang mencuri miliaran, tapi kita juga yang pertama kali mencari kenalan di dalam untuk mempermudah urusan. Kita mencela pengusaha rakus yang menggelapkan uang rakyat, tapi kita pun tak ragu mengambil uang yang bukan hak kita saat ada kesempatan. Kita marah saat ada hukum diperjualbelikan, tapi kita juga yang merogoh kantong demi menghindari aturan. Kita benci ketika janji-janji diingkari, tapi kita sendiri yang membiarkan kebohongan tumbuh sejak dini. Entah dalam dagangan yang kita tipu, tugas yang kita curangi, atau kebenaran yang kita sembunyikan demi kepentingan pribadi. Bahkan ketika ada kesempatan mencuri bersama-sama, kita melakukannya tanpa ragu, menjarah muatan truk yang terguling, atau bahkan menguntungi barang yang bukan milik kita, lalu pura-pura lupa seolah-olah jika dilakukan tambah ramai dosa itu menjadi abu yang tertiup angin. Negeri ini tidak hancur oleh segelintir orang di atas. Negeri ini runtuh perlahan-lahan dari tangan-tangan kecil yang setiap harinya memilih jalan pintas. Lalu kita bertanya, mengapa keadilan terasa seperti angan-angan? Mengapa negeri ini seperti berjalan tanpa arah? Ya mungkin jawabannya lebih dekat dari yang kita kira. Mungkin negeri ini kehilangan wajahnya, bukan karena para pemimpinnya mengkhianati rakyat, tapi karena rakyatnya lebih dulu mengkhianati dirinya sendiri. Bayangkan kita berdiri di depan cermin yang buram, mencoba mencari kesalahan di wajah orang lain, tapi lupa bahwa noda terbesar justru ada di tangan kita sendiri. Tangan yang setiap hari mengotori kaca itu dengan kebohongan. Sampai kapan kita akan hidup di dalam kepalsuan ini? Sampai kapan kita terus menghibur diri dengan menyalahkan orang lain, seolah-olah kita tak punya dosa yang sama? Jadi sekarang yang perlu dipertanyakan bukan lagi seberapa buruk negeri ini, tapi seberapa berani kita untuk berubah. Sekian video kali ini dan seperti biasa, terima kasih.